service dispatch ini diperuntukkan untuk pencatatan untuk tiketing itu sendiri. Jadi di dalam service dispatch ini kita ada kebagi jadi 3 versi. Di antaranya itu yang pertama ada on-premise, terus ada on-demand, dan ada MSP atau Managed Service Provider. Jadi kalau yang untuk on-premise sendiri ini seperti aplikasi pada umumnya, jadi memerlukan server yang dimana nanti kita instalkan aplikasinya di dalam server tersebut, terus secara kalau misalkan ada upgrade, terus ada troubleshoot gitu, nah itu kita perlu lakukan manual, perlu downtime kalau di on-prem sendiri. Nah, terus kemudian kita juga ada versi di on-demand atau on-cloud, yang dimana kalau misalkan di on-cloud ini, kita hanya perlu registrasi saja di awal, terus nanti kalau misalkan untuk update-nya, terus perbaikan bugs-nya itu akan otomatis kalau misalkan di on-cloud. Kita juga ada version MSP atau Managed Service Provider, yang dimana untuk MSP ini digunakan untuk apabila menghandle lebih dari satu customer atau beberapa customer gitu. Kita juga aplikasi service dispatch ini udah support untuk aplikasi mobile-nya, jadi nanti bisa diakses di mobile. Dari requesternya juga bisa buat tiket di aplikasi mobile-nya, terus nanti dari sisi teknisnya itu bisa nge-resolve tiketnya, mengerjakan tiket tersebut, bahkan bisa juga mendapatkan notifikasi dari aplikasi mobile tersebut setiap ada update, terus ada pengerjaan tiketnya udah sampai mana, di track di dalam aplikasi itu. Dan kita udah support untuk Android maupun iOS. Terus karena ini aplikasi berbasis web, mungkin kalau misalkan dia yang on-premise, itu kita udah support di OS Windows Server minimal di 2019 ke atas. Terus kalau misalkan mau pakai Linux, kita ada support yang Red Hat, Ubuntu, CentOS, ataupun Debian. Cara bundle-nya untuk database on-premise ini udah include dengan PostgreSQL, jadi nggak perlu beli lagi untuk database-nya. Kalau misalkan mau menggunakan database lain, mungkin seperti MSQL, kita juga udah support, jadi nanti kita bisa migrate database-nya ke MSQL gitu. Ini khususnya on-prem, Pak. Oke, terus kita udah support juga untuk di Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan Google Chrome. Di sini itu kebagi jadi 3 license. Itu ada standar, profesional, dan enterprise. Nah, kalau misalkan di fitur standar ini, itu dia hanya mencakup terkait dengan help desk management, incident management, jadi untuk pencatatan tiket gangguan, terus ada self-service portal juga, jadi nanti dari user atau requester itu memiliki portal layanan masing-masing, jadi di mana di dalam portalnya itu nanti ada template-nya atau ada terus juga ada knowledge base. Jadi knowledge base ini semacam artikel atau solusi yang bisa dibaca baik itu di sisi teknisi aja atau nanti dipublish ke sisi user juga gitu. Terus juga di aplikasi ini kita udah support multi-site support. Jadi mungkin ada beberapa lokasi cabang atau perusahaan di tempat Bapak sendiri gitu. Nanti jadi antar teknisi itu bisa mengerjakan tiket dari berbagai site. Terus kita juga sudah support terkait dengan service level agreement management atau SLA management. Jadi tadi seperti yang Bapak sampaikan ya, jadi terkait dengan pengerjaan tiket tersebut dikerjakannya berapa lama, terus juga di SLA sendiri ini kita terbagi menjadi dua, itu ada SLA respon dan ada SLA resolusi. Jadi nanti diresponnya berapa lama, terus dikerjakannya berapa lama oleh teknisi siapa, itu nanti akan tercatat semua Pak di dalam aplikasi ini gitu. Terus juga sudah dilengkapi dengan helpdesk report. Jadi nanti data-data terkait dengan insidennya, itu berapa banyak yang masuk dalam berapa bulan terakhir atau dalam berapa hari terakhir, itu bisa ditarik jadi report seperti itu. Dan report tersebut juga nantinya bisa kita tampilkan di dalam dashboard, jadi kita bisa buatkan summary-nya di dalam satu dashboard. Nah itu terkait dengan edisi yang standar. Terus kita juga ada edisi yang profesional. Jadi untuk edisi profesional ini, edisi standar ditambahkan dengan aset manajemen. Kalau di profesional ini yang standar plus dengan aset. Nah, ada pencatatan untuk asetnya, baik itu untuk aset hardware-nya, IT dan non-IT gitu. Selain perangkat hardware, kita juga bisa memanage terkait dengan software-nya. Jadi nanti kita bisa catat terkait dengan software metering-nya, bahkan sampai dengan software compliance-nya itu sendiri. Kebetulan untuk yang aset ini, kita untuk yang laptop, workstation, server gitu, itu memang kita disarankannya menggunakan agent Pak, mandatory agent. Kan untuk edisi enterprise-nya kita ini full fitur Pak, jadi dari edisi standar, profesional plus dengan ITAL. Jadi udah include di dalamnya itu ada untuk problem management, untuk pencatatan tiket insiden yang berulang, terus ada change management juga, catatan perubahan, terus ada IT project management, terus juga ada service katalog untuk terkait dengan permintaannya, di mana untuk service katalog ini kita juga bisa tambahkan approval-nya. Mungkin kan setiap permintaan itu approval-nya berbeda-beda ya, tambahkan.
fiturnya yang melekat di dalam template-nya atau nanti berdasarkan kriteria tertentu gitu. Terus juga sudah dilengkapi dengan asset management dan CMDB atau Configure Management Database. Jadi nanti kita bisa buatkan relationship atau keterhubungan antara aset satu dengan aset yang lainnya seperti apa gitu.